Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, Mas Mbak? Semoga pada sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berdoa masing-masing ya sebelum kita mempelajari materi ini agar apa yang kita pelajari semoga mudah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah, pada materi kali ini bab 3 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kita membahas terkait interaksi antar produsen. Interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, yang pertama ini ada rumah tangga konsumen, disingkat RTK, rumah tangga produsen, RTP, pemerintah, biasanya disingkat RTN karena negara ya. Lalu ada luar negeri, rumah tangga luar negeri atau RTLN. Lalu ada pasar faktor produksi, pasar barang atau jasa, dan diagram interaksi atau circular flow diagram misalnya. Nah, apa sih circular flow diagram itu? Nah, pengertiannya adalah keterkaitan antara pelaku-pelaku ekonomi, RTK. Pelaku-pelaku ekonomi itu meliputi RTK, RTP, RTN, RTLN. Nah, digambarkan dalam siklus aliran atau arus uang dan barang. Atau yang sering disebut juga circular flow diagram. Nah, apa sih siklus aliran uang itu? Siklus aliran uang menunjukkan aliran uang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, nanti kita bisa melihat nih, aliran uangnya itu bergerak dari sektor atau dari pelaku produsen ke konsumen ke produsen atau ke pemerintah atau ke luar negeri. Nah, nanti akan terlihat. Lalu ada juga siklus aliran barang. Nah, siklus yang menunjukkan aliran barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nanti terlihat juga nih, barang-barang itu mengalir dari pelaku yang mana gitu. Jadi nanti selain aliran uang, ini juga nanti ada aliran barangnya gitu. Karena saling berkaitan dengan sangat erat ya. Nah, pelaku ekonomi itu ada apa aja sih, Bu? Nah, ternyata pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, atau distribusi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian yang presentasi kemarin ya. Nah, pelakunya ada siapa aja? Nah, tadi pertanyaan di awal, ada konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ini terkait rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen disingkat RTK, merupakan individu atau kelompok individu yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Jadi, yang memiliki faktor-faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Nanti ada rumah tangga produsen, pemerintah, luar negeri juga, produsen dan pemerintah yang akan membeli faktor-faktor produksi itu dari rumah tangga konsumen. Nah, faktor produksi ada apa aja kemarin? Ada sumber daya alam, tenaga kerja ataupun sumber daya manusia, modal usaha, dan juga kewirausahaan. Nah, kemarin kan juga udah dibahas ya, kalau misalnya balas jasa terhadap sumber daya alam itu ada rent, ada sewa. Karena seperti misalnya contohnya adalah tanah kan disewa ya, biasanya dibayar dengan membayar sewa. Lalu tenaga kerja balas jasanya dengan wage ataupun gaji. Nah, jadi kan tenaga kerja sudah memberikan tenaganya untuk bekerja. Nah, upahnya adalah gaji. Upah gaji, ya upah sama dengan gaji ya, sama ya. Nah, kalau modal usaha, modal usaha ini interest ya ataupun bunga. Karena misalkan orang telah memberikan modalnya kepada suatu perusahaan dan perusahaan itu mengembalikan modalnya beserta dengan bunganya. Nah, kalau yang kewirausahaan berarti yang terakhir profit gitu, karena seseorang telah memberikan ataupun telah mencurahkan pemikirannya, lalu ide-idenya untuk usaha tersebut, akhirnya balas jasanya ini adalah profit. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh RTK itu memperoleh imbalan dari penyediaan faktor produksi. Pemilik tanah mendapatkan sewa, tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji, pemilik modal mendapatkan bunga, kewirausahaan mendapatkan laba ataupun profit. Lalu bertindak sebagai konsumen melalui pendapatan yang diperoleh RTK membelanjakan pendapatannya dalam bentuk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada
Membayar pajak kepada pemerintah. Pajak ini sebagai belas jasa atas pemenuhan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kalau misalnya RTK nanti kan mendapatkan belas jasa ya, uang itu nanti belas jasanya nanti bentuknya uang, nanti uangnya akan digunakan untuk membeli barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Lalu rumah tangga konsumen juga ternyata membayar pajak kepada pemerintah agar pemerintah itu dapat membangun fasilitas-fasilitas umum yang akhirnya digunakan lagi oleh masyarakat ataupun rumah tangga konsumen juga begitu. Nah, rumah tangga produsen merupakan individu atau kelompok individu yang melakukan kegiatannya menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa produksi yang akan dijual ke konsumen RTK. Tapi sebenarnya rumah tangga produsen tidak hanya menjual ke rumah tangga konsumen ya, ke pemerintah dan juga ke luar negeri, ke rumah tangga pemerintah, RTN, dan juga ke rumah tangga luar negeri juga begitu. Nanti kita lihat gimana siklusnya di circular flow diagram. Kegiatan RTP apa aja? Ternyata memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, membayar pajak atas penjualan, tak kasih pointer ya, ibu kasih pointer nih. Membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen untuk proses produksi, mendapatkan laba dari penjualan barang dan jasa, dan sebagai pemasok di pasar barang dan jasa. Karena yang memproduksi adalah RTP, itu rumah tangga produsen, memproduksi barang ataupun jasa. Nah, nanti RTP itu bukan hanya ini ya, pedagang kecil, tapi pedagang besar, distributor. Maksudnya bukan hanya UMKM, tapi juga produsen besar begitu. UMKM yang produksi barang dan jasa itu nanti termasuk dalam rumah tangga produsen. Tapi menjualkan dagangannya secara langsung kepada rumah tangga konsumen. Karena mungkin sifat barang yang kemarin kita sudah bahas, sifat barangnya itu tidak tahan lama, harus langsung dijual dan juga sebagainya. Jadi kan nanti penjualan secara langsung gitu ya, distribusi langsung. Nah, pemerintah itu merupakan badan yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan ekonomi untuk tujuan menyejahterakan masyarakat banyak. Kegiatan yang dilakukan pemerintah apa aja, Bu? Nah, ada pemerintah sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan menjalankan pemerintahan, mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi. Jadi nanti pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang nanti akan mempermudah jalannya sistem perekonomian atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Lalu melakukan kegiatan usaha melalui BUMN. Ternyata pemerintah bukan hanya sebagai konsumen, tetapi pemerintah juga dapat memproduksi barang. Nah, ini dilakukan melalui badan usaha milik negara, milik pemerintah ya. Kita tahu salah satunya ada Pertamina, ada Pegas, perusahaan gas negara. Nah, itu nanti di mana pemerintah itu mengelola sumber daya yang penting atau sumber daya yang memang nanti tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran masyarakat gitu. Nanti akan diberikan subsidi, diberikan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya dan juga berbagai macam kebijakan yang dapat mendukung masyarakat menikmati sumber daya yang penting tersebut. Begitu. Sesuai dengan bunyi pasal 33 ya ini ya. Lalu mendapatkan pembayaran pajak atas jasa pelayanan publik gitu. Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Jadi pembayaran pajak ini nanti digunakan juga untuk pemerintah untuk membalas jasa pelayanan publik begitu. Dan pemerintah ada pegawainya. Nah, pegawai itu nanti mendapatkan gaji dari pajak-pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah tersebut begitu. Kalau sekata salah satu guru ibu nih, kalau pahlawan di zaman sekarang itu bukan pahlawan yang berperang, bukan pahlawan yang mengorbankan dirinya untuk berani mati begitu. Tapi kalau pahlawan di zaman sekarang adalah pahlawan yang dimana kamu itu mau untuk membayar pajak. Karena pajak itu juga nanti akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat lainnya. Jangan digelapkan, apalagi dikorupsi. Begitu ya. Nah, luar negeri. RTLN ya singkatannya, merupakan individu, kelompok, badan yang melakukan kegiatan ekonomi di luar negeri dan berinteraksi dengan pelaku ekonomi dari dalam negeri. Kalau misalnya luar negeri itu singkatannya RTLN, kalau pemerintah itu singkatannya tadi adalah RTN, negara atau pemerintah. Lalu apa aja kegiatannya? Yang pertama sebagai konsumen yang melakukan impor,
Jadi nanti dari luar negeri dikirim barang-barang dari luar negeri itu dikirimkan ke dalam negeri. Misalnya Indonesia memesan mobil dari Jepang. Nah, barang-barang itu nanti akan diimpor ke Indonesia dan dijual ataupun dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Banyak hal ya yang menyebabkan Indonesia itu bisa melakukan impor barang ataupun jasa, entah karena memang belum dapat memproduksi sendiri ataupun karena jumlahnya yang di dalam negeri terbatas, sehingga ketika di dalam negeri mengalami kelangkaan, kita mau tidak mau harus melakukan impor agar jumlahnya menjadi seimbang dan harganya menjadi dapat dikendalikan kembali gitu. Lalu sebagai produsen yang melakukan kegiatan ekspor, nah ternyata dari luar negeri juga bisa melakukan pemesanan terhadap produk barang jasa yang diproduksi oleh dalam negeri. Misalnya Indonesia mengirimkan minyak mentah ataupun sumber daya alam lainnya yang siap diolah menjadi produk yang mungkin lebih bernilai, lalu dikirimkan lagi ke Indonesia gitu. Nah, itu karena Indonesia belum bisa ya mengolah dengan teknologi yang memang canggih begitu. Tapi kita harapkan semoga kedepannya Indonesia mampu untuk mengolah sendiri karena sumber daya kita itu sangat melimpah ya Mas Mbak. Jadi bagus banget kalau misalnya kita bisa mengolah sendiri, kita punya teknologi sendiri. Tapi tentunya akan banyak tantangan-tantangan sebelum kita benar-benar menjadi negara yang mandiri secara finansial begitu. Kalian kalau misalnya kepo ataupun pingin tahu lebih jauh Bu terkait ini, nah kalian nanti bisa baca-baca ya di internet banyak, kalian analisis, kalian baca, itu informasi-informasi yang sangat menarik untuk dipahami dan juga dipelajari itu. Lalu mendapatkan upah atau gaji dari penyedia tenaga kerja asing. Jadi ternyata RTLN ini bukan hanya sebagai konsumen, tetapi bisa juga sebagai penyedia faktor produksi bagi dalam negeri karena mereka bisa mengirimkan sumber daya manusia mereka untuk bekerja di dalam negeri begitu. Selain sumber daya manusia, mereka juga bisa juga menginvestasikan atau memberikan modal mereka agar dapat diolah, agar dapat menjadi suntikan dana bagi perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri ataupun bagi UMKM dan juga berbagai pelaku ekonomi yang ada di dalam negeri begitu. Makanya kita kan seringkali dengar ya, ini mendapatkan suntikan dana asing, berarti orang luar yang memberikan ataupun menitipkan dananya ke Indonesia. Dan mereka biasanya menitipkan dananya ke Indonesia dalam bentuk ini dolar ya. Jadi itu sama aja meningkatkan devisa kita juga, begitu. Biasanya kalau yang modal itu bertemunya di pasar modal, tapi juga banyak pasar yang lainnya. Pasar input berarti juga dari pasar input itu. Pasar modal bagian dari pasar input berarti. Oke, nanti kalian bisa kepoin sendiri ya. Bisa cari tahu informasinya lebih lanjut. Nah, mendapatkan bunga atas modal yang disediakan. Jadi karena telah meminjamkan modal kepada pengusaha, maka investor tersebut berhak untuk mendapatkan bunganya. Begitu. Jadi uangnya kembali bukan hanya modal seharusnya, tetapi juga beserta dengan bunganya. Begitu. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang pasar faktor produksi nih, pasar barang dan jasa. Tapi sebenarnya pasar faktor produksi itu apa ya, Bu? Nah, pasar faktor produksi merupakan tempat bertemunya pemilik faktor produksi (RTK) dengan penggunaan dari faktor produksi (RTP) atau pemerintah atau luar negeri yang di dalamnya terjadi tawar-menawar jumlah faktor produksi yang diminta dengan imbalan yang diberikan gitu. Jadi imbal jasanya tadi jelas kalau misalnya sumber daya alam itu sewa, lalu kewirausahaan itu tadi ada laba ataupun profit, modal ada bunga, satu lagi sumber daya manusia itu ada wage atau gaji gitu. Nah, lalu ada pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa merupakan tempat bertemunya produsen yang menawarkan barang dan jasa dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Nah, RTK, pemerintah ataupun luar negeri ya, pelakunya, yang di dalamnya terjadi tawar-menawar jumlah barang dan jasa yang diminta dengan yang ditawarkan sehingga terjadi harga keseimbangan atau equilibrium price ya. Nah, kita lanjut ke diagram interaksi. Circular flow diagram. Nah, ini ada keterangannya nih, kalau misalnya perekonomian tertutup, itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya di dalam negeri itu aja, di dalam negeri sendiri, belum
merambah ke luar negeri. Ketika suatu negara udah melakukan hubungan bilateral, multilateral dengan negara-negara yang ada di luar yang lainnya, artinya itu sudah bukan perekonomian tertutup lagi, tapi sudah perekonomian terbuka. Jadi perbedaan antara perekonomian tertutup dengan perekonomian terbuka, kalau perekonomian tertutup itu hanya internal dalam negerinya aja tanpa melakukan kerjasama dengan luar negeri. Kalau terbuka itu sudah melakukan kerjasama dengan berbagai negara yang ada di luar negeri. Lalu circular flow diagram atau diagram interaksi ini ternyata selain ada 3 ya bentuknya, selain 2 sektor, ada yang 3 sektor dan juga ada yang 4 sektor. Nah, penjelasan lebih jelasnya seperti apa, Bu? Nah, kita akan membahas mulai dari yang circular flow diagram 2 sektor di perekonomian tertutup. Ini udah ada keterangannya ya, ada faktor produksi, nanti uang itu bisa didapatkan dari rent, wages, interest, ataupun profit. Kalau yang bawah ini ada pembelian ataupun pembayaran, dan seterusnya. Nah, perekonomian tertutup sendiri dengan 2 sektor, yakni rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, itu sebagai pelaku ekonominya. Jadi kenapa disebut sebagai 2 sektor? Karena pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini itu 2, yaitu rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Coba kita lihat diagramnya. Nah, rumah tangga konsumen pelakunya dan rumah tangga produsen. Pasar input, lalu melalui pasar input faktor produksi dan pasar output barang dan jasa. Jadi kalau di pasar input itu yang diperdagangkan faktor produksi. Ya, barang tadi sudah dibahas ya apa aja faktor produksi. Lalu kalau di pasar output itu hasilnya, hasil dari pengolahan pasar input. Jadi barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Coba kita lihat bagaimana pergerakan arus uang dan juga barangnya. Nomor 1, ternyata dari rumah tangga konsumsi ataupun RTK itu memberikan faktor produksinya atau dibeli oleh rumah tangga produsen. Nah, melalui pasar input. Nah, ini ya yang garis warna hitam. Lalu oleh rumah tangga produsen ini diolah berbagai faktor produksi sumber daya alam, manusia, kewirausahaan. Itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan barang dan jasa. Gitu. Tapi sebelum menghasilkan barang dan jasa, rumah tangga produsen harus membayar dulu kepada rumah tangga konsumen. Begitu di garis panah yang nomor 2 gitu. Membayar dalam bentuk rent, wages, interest, ataupun profit. Begitu. Nah, di garis yang nomor 3 nih, setelah diolah oleh rumah tangga produsen, barang ataupun jasa itu akhirnya dijual ke pasar output, pasar barang dan jasa yang akhirnya dikonsumsi kembali oleh konsumen, yaitu rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi ini kan tadi udah dapat uang ya dari rumah tangga produsen atas balas jasa faktor produksi. Uangnya ini digunakan untuk membeli barang, kembali lagi uangnya ke rumah tangga produsen. Jadi muter ya, aliran uang dan juga barangnya itu seperti itu. Itu seterusnya begitu. Maka mengapa dikatakan bahwa uang yang beredar dalam negeri itu biasanya jumlahnya tetap begitu, karena seperti ini, karena uangnya hanya berputar dari rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ataupun rumah tangga para pelaku rumah tangga lainnya begitu. Gimana? Cukup jelas ya? Nanti misalkan ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau. Nah, selanjutnya ini ada circular flow diagram 3 sektor. Kalau misalnya tadi udah bahas tentang 2 sektor, sekarang 3 sektor. Kenapa sih disebut 3? Karena ternyata pelakunya itu ada 3. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Tapi kita di sini membahasnya masih dalam perekonomian tertutup. Artinya masih dilakukan oleh negara di dalam negeri itu aja, belum melakukan kerjasama dengan luar negeri. Coba kita lihat satu lagi pelakunya. Rumah tangga pemerintah atau yang kita sebut juga RTN negara. Ini pergerakannya sama ya. Garis nomor 1, garis nomor 2 seperti yang sudah dijelaskan tadi, nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, kita tambahkan apa sih peran dari pemerintah ini? Nah, ini ada garis hitam, keterangannya masih sama ya. Garis panah hitam keterangannya masih sama, berarti faktor produksi. Pemerintah juga membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Nah, pemerintah habis itu membalas jasa dengan uang.
untuk membalas jasa berbagai faktor produksi yang telah dibeli oleh pemerintah, begitu. Lalu, pemerintah juga ternyata membeli barang-barang dari pasar output barang dan juga jasa. Lalu membayarnya menggunakan uang di garis yang kuning, membeli di garis yang biru, garis panah biru, memberikan balas jasa di garis yang oranye ini. Bentar, kasih pointer. Nah, ini ya. Tapi ternyata pemerintah nggak hanya membeli barang dan jasa, pemerintah juga menjual barang dan jasa. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, pemerintah juga memiliki badan usaha milik negara, yang mana itu merupakan pelaku produsen ya. Jadi pemerintah juga menghasilkan barang yang akhirnya dijual di pasar output, yang nanti pemerintah juga mendapatkan balas jasanya berupa uang atau pembelian dari masyarakat atas barang dan jasa yang pemerintah jual kepada masyarakat, begitu. Nah, ternyata di nomor 5, di garis panah yang ada nomor 5-nya ini, pemerintah juga memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Kalau kepada rumah tangga konsumen ini bentuknya seperti bantuan langsung tunai. Kalau misalnya kepada rumah tangga produsen mungkin pemotongan pajak terhadap berbagai aktivitas kegiatan produksinya atau terhadap barang yang diproduksi atau memberikan uang bentuk bantuan subsidi agar memurahkan ya, agar membantu biaya produksi sehingga masyarakat nanti itu tidak terlalu mahal ketika membeli barang yang diproduksi oleh produsen. Nah, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai ke masyarakat, ke rumah tangga konsumsi, dan juga subsidi ke rumah tangga produsen ini uangnya didapatkan dari mana, Bu? Dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang dijual ke masyarakat baik dalam negeri ataupun luar negeri dan juga dari pajak-pajak yang masyarakat suatu negara itu bayarkan kepada pemerintah. Begitu. Jadi kembali lagi ya perputarannya saling terkait, saling berputar, kembali lagi begitu. Nah, nomor 6 ini pajaknya yang tadi udah Ibu jelaskan. Diberikan bantuan berupa subsidi ataupun bantuan langsung tunai, tapi masyarakat yang mungkin memiliki pendapatan finansial yang lebih atau memiliki uang yang lebih dari masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya, ini memberikan uangnya kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, ini termasuk skema subsidi silang. Tuh. Nah, sudah kita pada 3 sektor, kita lanjut ke 4 sektor. Nah, ini ada tambahan dari masyarakat luar negeri atau RTLN. Nanti bisa dilengkapi ya RTLN tulisannya. Tadi keterangan yang ada di dalam yang dilakukan oleh pelaku rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara itu masih sama ya. Nah, kita hanya menambahkan pelaku ataupun masyarakat luar negeri. Perekonomian terbuka dengan 4 sektor yang melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi. Ini keterangannya sama ya, seperti warna dari garis panahnya. Kita bisa lihat yang atas dulu yang ini, yang warna hitam, garis hitam ini. Garis hitam ini kan faktor produksi. Artinya rumah tangga luar negeri, RTLN ini juga dapat menyediakan faktor produksi yang dijual ke pasar input. Yang tadi udah Ibu jelaskan bahwa RTLN juga dapat menyediakan sumber daya manusia atau tenaga kerja dari luar negeri kan artinya dijual ke pasar input yang ada di dalam negeri. Lalu modal juga. Modal yang disediakan oleh para investor luar negeri dimasukkan ke dalam negeri agar bisa diinvestasikan pada produsen-produsen yang ada di dalam negeri. Lalu ada balas jasanya nih yang di garis panah warna pink. Balas jasa berupa mungkin rent, wage, interest, dan juga profit. Itu balas jasanya sesuai dengan apa yang dibeli di pasar input ya dari masyarakat luar negeri. Nah, ternyata selain pasar input, masyarakat luar negeri juga
melakukan interaksi di pasar output. Kita bisa lihat, ini keterangannya sesuai dengan garis warnanya ya. Nah, kalau misalnya biru artinya yang keterangannya adalah barang ataupun jasa, bergeraknya di barang dan juga jasa. Kalau yang warna kuning yaitu aliran uang. Kalau misalnya warna biru ini aliran barang dan jasa, kalau yang warna kuning ataupun oranye ini aliran uang, baik itu pembelian ataupun pembayaran. Coba kita telisik satu-satu atau kita analisis satu-satu. Nah, kalau misalnya yang ibu pointer ini, garis aliran biru ini, garis biru ini, itu artinya masyarakat luar negeri itu mengirimkan barang atau jasanya ke pasar output yang ada di dalam negeri. Kalau masyarakat luar negeri mengirimkan barangnya ke pasar output yang ada di dalam negeri, artinya apa? Impor. Artinya dalam negeri itu, suatu negara itu mengimpor barang ataupun jasa dari luar negeri dan harus membayarnya melalui aliran yang oranye ini, berupa uang atau pembelian atau pembayaran ke masyarakat luar negeri. Tapi ternyata nggak cuma impor. Nah, masyarakat luar negeri juga bisa membeli barang dari dalam negeri. Ini tergambar di aliran yang biru yang Ibu tunjuk dengan pointer ini ya. Jadi, masyarakat luar negeri juga membeli barang ataupun jasa dari dalam negeri. Namanya ekspor, kegiatannya namanya ekspor. Pelaku ekonominya eksportir ya namanya. Kalau impor itu importir, kalau ekspor itu eksportir. Nah, lalu masyarakat luar negeri juga harus membeli ataupun membayar. Nah, ini nanti di aliran garis panah yang warna kuning ataupun oranye membayar ke dalam negeri, ke pasar output dalam negeri begitu. Nah, itu merupakan interaksi yang terjadi di pasar 4 sektor begitu. Cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangi lagi, didengarkan ulang dan dipahami kembali. Oke. Nah, terakhir ini ada quotes. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami. Semangat belajar. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam Ibu menjelaskan ya tentunya. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.